Nabi Adam mangkat. Pasca terbunuhnya Habil, bukan main kesedihan Nabi Adam alaihi salam. Ishak tangis bertahun-tahun mengiringinya, hingga akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniainya seorang anak sebagai pengganti Habil. Anak tersebut bernama Syith. Maknanya, pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena anak itu merupakan pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menggantikan Habil. Setelah Syith menginjak dewasa, Nabi Adam alaihi salam memberikan kepercayaan penuh kepadanya. Segala ilmu yang diraihnya diajarkan kepada Syith. Bahkan ketika akan meninggal, Nabi Adam alaihi salam memberikan wasiat kepada Syith untuk menggantikan dalam memimpin anak keturunannya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia juga diberi suhuf, yakni lembaran-lembaran wahyu. Allah Subhanahu wa Ta'ala mentakdirkan keturunannya berlanjut. Semua manusia, silsilah keturunannya berasal dari Syith. Sedang anak Nabi Adam alaihi salam yang lain punah, yakni tidak berlanjut keturunannya. Adapun Qabil, Al-Qurtubi menukil dalam tafsirnya dan Ibnul Jauzi dalam Talbis Iblis bahwa Qabil lari bersama saudara kembarnya ke daerah Adnan di Yaman. Maka datanglah iblis menggodanya seraya berkata, "Sesungguhnya kurban saudaramu dimakan api itu karena ia menyembah api. Maka buatlah tungku dan sembahlah api. Hal itu akan bermanfaat bagimu dan keturunanmu." Selanjutnya, Qabil membangun rumah penyembahan api. Maka dialah yang mula-mula melakukan penyembahan api. Wallahu a'lam. Namun yang jelas, Qabil adalah makhluk yang pertama kali masuk neraka dari kalangan manusia. Keturunannya banyak yang membuat kerusakan di bumi karena didikannya. Sebagaimana Allah ceritakan dalam firman-Nya yang artinya, dan berkata orang-orang kafir di neraka, "Wahai Rabb kami, perlihatkanlah kepada kami dua makhluk yang telah menyesatkan kami dari kalangan jin dan manusia. Keduanya akan kami letakkan di bawah kaki-kaki kami, supaya keduanya menjadi orang-orang yang rendah." Quran Surat Fussilat ayat 29. Para ahli tafsir mengatakan bahwa dua makhluk itu adalah iblis dari kalangan jin dan Qabil dari kalangan manusia. Keduanya sebagai pendahulu dan yang semula-mula mengajak masuk neraka. Wafatnya Nabi Adam alaihi salam. Setelah tinggal di bumi selama 960 tahun dan sudah mempunyai banyak keturunan, tibalah saat Nabi Adam alaihi salam bertemu Allah Ta'ala. Ibnu Katsir berkata, para ahli sejarah telah menceritakan bahwa Nabi Adam alaihi salam tidak meninggal sehingga ia melihat keturunannya dari anak, cucu, cicit, terus ke bawah, yang jumlahnya mencapai 400.000 jiwa. Wallahu a'lam. Qasasul Anbiya. Allah Ta'ala menceritakan, wahai manusia, bertakwalah kepada Rabb kalian, yang mana dialah yang menciptakan kalian dari jiwa yang satu, dan menciptakan dari jiwa itu istrinya, dan daripada keduanya, Allah memperkembangbiakan menjadi laki-laki dan perempuan yang banyak. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Konon, Nabi Adam alaihi salam jatuh sakit beberapa hari, hingga pada hari Jumat datanglah malaikat untuk mencabut nyawanya dan bertakziah, yakni mengungkapkan rasa bela sungkawa kepada pemegang wasiatnya, yakni Syith. Ubay bin Ka'ab berkata, sesungguhnya ketika akan datang saat wafatnya, Nabi Adam berkata kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, sesungguhnya aku menginginkan buah dari surga. Maka pergilah anak-anak Nabi Adam untuk mencarikannya. Ketika dalam perjalanan, mereka bertemu dengan para malaikat yang membawa kain kafan, ramuan minyak wangi untuk mayat, kapak, cangkul, dan keranda. Para malaikat itu berkata kepada anak-anak Nabi Adam, wahai anak-anak Adam, apa yang kalian kehendaki dan apa yang kalian cari? Mereka menjawab, bapak kami sakit. Ia menginginkan buah dari surga. Para malaikat berkata, kembalilah kalian. Sungguh,
sekarang ini telah datang keputusan kematian bagi bapakmu. Maka datanglah para malaikat untuk mencabut nyawa Nabi Adam. Dan ketika mereka datang, mengertilah Hawa akan keperluan para malaikat itu. Ia pun segera mendahului mereka untuk bertemu Nabi Adam, agar Nabi Adam minta ditangguhkan pencabutan nyawanya. Namun Nabi Adam menjawab, "Pergilah engkau dariku. Sungguh, aku diciptakan sebelummu. Biarkan nyawaku dicabut oleh para malaikat Rabbku." Maka para malaikat itu mencabut nyawa Nabi Adam, lalu memandikannya, mengafaninya, mengolesinya ramuan minyak wangi, lalu membuat galian kubur serta lahat. Selanjutnya, mereka menyolatinya, lalu memasukkannya ke liang kubur, dan menempatkannya di lahat. Kemudian mereka menguruknya, lalu para malaikat itu berkata, "Wahai anak Adam, inilah tuntunan bagi kalian pada orang mati di antara kalian." Hadis riwayat Tabrani, Zawaidul Musnad. Ibnu Katsir dan Salim Al-Hilali berkata, hadis ini sahih. Kuburan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Ahli sejarah memperselisihkan lokasi kuburan Nabi Adam alaihi salam dan Hawa. Ada yang berkata bahwa keduanya dikubur di gua Gunung Qubais dekat Masjidil Haram. Yang lainnya mengatakan di Baitul Maqdis, Palestina. Karena pada saat banjir melanda seluruh permukaan bumi, Nabi Nuh memindahkannya ke Baitul Maqdis. Wallahu a'lam. Pendapat yang kuat ialah sebagaimana dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Majmu' Fatawa dan Nur 'ala Darb, kumpulan fatwa ulama Saudi Arabia, bahwa semua kuburan para nabi tidak diketahui keberadaannya kecuali kuburan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang berada di Madinah dan kuburan Nabi Ibrahim di Palestina. Riwayat-riwayat yang menjelaskan keberadaan kuburan para nabi itu, riwayatnya tidak bisa menjadi pegangan dan tidak ada asalnya. Lagi pula, mengetahui keberadaan kuburan para nabi bukanlah suatu hal yang dituntut dalam agama ini. Jika hal itu penting, tentu Allah Ta'ala akan menjaga pengetahuan tentangnya pada makhluknya. Demikian, wallahu a'lam. Kisahmuslim.com. Kisah penggugah jiwa.